Tanganku Roh Kudus, amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, amin, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Tuhan Yesus namanya ajaib, nama yang memberikan kemenangan, pengampunan dosa. Tuhan Yesuslah namanya, nama yang ajaib, nama yang kami puji, nama yang kami sembah. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bimbing dan bawalah kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, agar kami tidak tersesat mengikuti firman-Mu, jalan-Mu, kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Dia akan minta kepada Bapa dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita yang percaya, supaya Dia menolong kita, mengajar kita, membimbing kita pada jalan-jalannya. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Senang banget kesempatan ini bisa menyapa Bapak Ibu yang menonton video live streaming, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di grup doa ADT WhatsApp, yang ada di grup doa IBM Telegram, dan setiap platform di mana Bapak Ibu bisa
menyaksikan pelayanan ini, saya percaya doa-doa tidak expire, tetapi apa yang Bapak Ibu dengar, percaya dalam nama Tuhan Yesus, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai setiap doa-doa orang percaya yang kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, disambut oleh gubernur, banyak orang-orang sakit yang disembuhkan. Hamba Tuhan ini bernama Paulus. Pelayanannya luar biasa, juga disertai ada begitu banyak tantangan. Pelayanan yang disukai oleh orang banyak yaitu pelayanan yang menolong, pelayanan yang membantu mendoakan orang sakit, penumpangan tangan, menguatkan, memberkati, peduli. Pelayanan ini, pelayanan diberkati Tuhan Yesus dan juga disukai oleh orang banyak. Kalau kita melihat di dalam Bible, buku Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian, suatu kali hamba Tuhan ini ada di daratan Pulau Malta. Pulau Malta itu dikatakan Bible banyak orang, penduduknya ramah-ramah. Meskipun di sana kalau kita melihat ya, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1, 2, 3 ya, sampai ayat yang ke-8, di mana di sana penduduknya ramah-ramah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya juga ternyata kalau kita melihat selanjutnya, gubernurnya juga ramah. Penduduknya ramah-ramah. Saya juga percaya bahwa di Indonesia banyak gubernur-gubernur yang diberkati Tuhan. Gubernur yang takut Tuhan, gubernur yang ramah, warganya, masyarakatnya juga ramah-ramah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana kalau kita melihat sekarang Bible, Kisah 28, ya, kita melihat ayat 7, 8, 9. Kisah Para Rasul 28, ayat 7, 8, sampai yang ke-9. Nanti kalau saudara ayat 1 sampai 6, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca, supaya bisa melihat bagaimana kehidupan orang percaya, hamba Tuhan, seorang bernama Paulus ini luar biasa. Saya juga percaya bahwa bukan hanya hamba Tuhan ini atau Paulus seorang rasul, tapi setiap kita orang-orang percaya, Tuhan berikan kita pelayanan, Tuhan berikan kita Roh Kudus-Nya. Tuhan mau kita memiliki pelayanan yang disukai Tuhan, yaitu membantu, mendoakan, menumpangkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat 7, 8, sampai 9. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Gubernur ini menyambut hamba Tuhan dengan ramah. Dan di sana akhirnya kita melihat banyak orang-orang sakit yang disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Banyak di dalam Bible Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Paulus. Tuhan katakan seperti Yohanes 1:12, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa. Matius 10 yang ke-8, kamu sudah diberikan kuasa dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, melayani, doakan orang sakit. Jadi setiap orang percaya, saya yakin di masa kini juga, selama kita percaya firman Tuhan, kita percaya kuasa milik Tuhan Yesus, maka kita punya pemberian dari surga, yaitu mendoakan orang sakit dan menumpangkan tangan di tubuh orang-orang yang sedang sakit,
ada kesembuhan mengalir. Kalau saudara-saudara, misalnya anakmu sedang sakit, berdoa, tumpangkan tangan, ada kesembuhan mengalir. Mama papa sedang sakit, berdoa, tumpangkan tangan, ada kesembuhan mengalir. Atau barangkali tubuhmu sedang sakit, berdoa, tumpang tangan, ada kesembuhan terjadi. Seperti yang tercatat dalam Bible. Ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ngapain? Paulus masuk tidak mengkhotbahi. Paulus masuk juga tidak terlalu banyak panjang lebar, kali tinggi, dalam. Tetapi ia lantas berdoa serta menumpangkan tangan ke atas orang sakit itu dan menyembuhkan dia. Siapa yang percaya bahwa di tangan orang percaya Tuhan kasih kuasa menyembuhkan orang sakit? Saya percaya. Saya percaya, saya menekuninya, saya melakukannya, saya bukanlah dongeng yang sudah usang, tetapi sebuah perintah yang masih berlaku hingga hari ini. Di tangan kita, orang-orang percaya, saat menumpangkan tangan dan berdoa dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Ayat 9, sesudah ada kesembuhan, berita tentang kesembuhan Yesus Kristus tersebar di seputar daratan Pulau Malta. Lalu banyak orang-orang sakit yang datang dari pulau itu, dan banyak di antara mereka mendapatkan kesembuhan. Kalau hari kemarin banyak orang datang ke Balikpapan dan banyak mengalami kesembuhan. Amin. Bukan karena hamba Tuhannya, bukan karena kotanya yang khusus. Sekalipun hari ini IKN sedang dibangun di gerbang pintunya masuk dari Balikpapan. Tetapi saya percaya karena kuasa Tuhan Yesus yang kita ucapkan lewat doa dalam nama Tuhan Yesus, itu yang menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi bukan karena siapa-siapa, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hari ini engkau mungkin bukan di Balikpapan, engkau di kota lain, misalnya di Medan, Palembang, Jakarta, Solo, Surabaya. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tangan kita bukan tangan membawa penyakit. Tangan ini Tuhan kasih pengurapan, Tuhan kasih kuasa. Tangan yang berdoa, yang menumpangkan tangan di tubuh orang sakit, dan ada kesembuhan mengalir. Apakah Bapak Ibu mau coba? Bapak Ibu mau lakukan? Bapak Ibu mau tekun? Bapak Ibu mau setia? Bapak Ibu mau percaya? Just do it. Lakukan. Ini yang Pastor lakukan. Saya tekun setiap perkara kecil, dan puji Tuhan, Tuhan yang membela firman-Nya. Sampai hari ini banyak orang-orang mengalami kesembuhan lewat doa-doa dalam nama Tuhan Yesus. Baik penumpangan tangan, maupun live streaming, maupun form doa. Karena yang menyembuhkan bukan hamba Tuhan, tetapi doa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang membawa kesembuhan. Mau praktek? Selamat praktek firman Tuhan. Kita tidak praktek hal-hal yang lain. Kita sedang melatih diri kita praktek firman Tuhan. Dan hari ini tidak mustahil ada banyak hamba Tuhan dibangkitkan, dipakai oleh Tuhan. Pelayanan mereka, pelayanan yang disukai oleh orang banyak. Karena pelayanan mereka, pelayanan yang membantu orang, mendoakan orang, peduli, tumpang tangan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang menemui jalan buntu mendapatkan jalan keluar. In Jesus name. Itu Tuhan izinkan terus dalam Bible. Saya percaya Bible ini kami baca supaya kami juga percaya bahwa di tangan kami ada kuasa Tuhan yang membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Let's pray. Tuhan, seperti pujian tadi, peganglah tangan kami. Kami tidak mampu jalan sendiri.
Firman-Mu sudah mengajak kami, memberitahu kami bahwa di tangan kami bukan membawa penyakit, tapi Engkau sudah berikan kuasa untuk berdoa dan menumpangkan orang-orang sakit. Kami percaya pelayanan ini dibutuhkan oleh orang banyak, dan pelayanan ini disukai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan gubernur juga membuka diri untuk melihat kasih Tuhan. Kami percaya lewat hari ini ada begitu banyak petinggi-petinggi yang akan merasakan kasih Tuhan lewat pelayanan orang-orang percaya. Orang percaya datang membawa kasih Tuhan Yesus, membawa nama Yesus yang menyelamatkan, membawa kuasa Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami yakin ada begitu banyak hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang dibenarkan Tuhan Yesus, yang akan bangkit melayani dan mendoakan orang-orang sakit. Karena dunia hari ini butuh pelayanan. Dikuatkan, didoakan, disembuhkan, diselamatkan, dibenarkan. Pakailah kami Tuhan, Kau yang kudus. Pakailah setiap kami Tuhan, dengan talenta masing-masing, dan buat kami mengerti firman ini, bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kami kuasa atas setiap pribadi. Maka biarlah kami bertekun, setia, sungguh-sungguh hidup dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan percaya. Bapak Ibu sekalian, diberkatilah tubuhmu yang sedang sakit. Dan bahkan kalau engkau sedang dengarkan firman Tuhan ini, engkau sedang sakit, boleh tumpang tangan. Tidak mustahil. Aliran-aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan memakai hidupmu menjadi alat kesaksian. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Orang tua kita disembuhkan, anak-anak kita disembuhkan, keluarga disembuhkan. Pelayananmu menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, membawa kesembuhan. In Jesus' name. Siapa yang terberkati? Saya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. 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 Kiranya renungan hari ini, pujian dan doa-doa membawa setiap kita terus ada di jalan kebenaran dan hidup. Dan terus Tuhan pakai kita sampai Tuhan jemput kita kembali ke pangkuan rumah Bapa surgawi. Senang banget bisa share, semuanya sehat-sehat ya. Dan jangan lupa, sola fide, kita anak Tuhan, hidup oleh iman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, hari ini tanggal 10 November, Hari Pahlawan, bertepatan juga dengan hari ulang tahun anak saya, Wifer. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti habis ini mau sapa klub KIS, lalu antar sekolah, dan seterusnya aktivitas hari ini. Saya percaya semua kita saudara-saudara sekalian juga boleh bersyukur dan ingat Hari Pahlawan ya. Tuhan Yesus memberkati negeri kita tercinta Indonesia dan semua pahlawan-pahlawan yang hebat yang menumpahkan darahnya untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masuklah hari yang baru. Saudara-saudara sekalian, jadilah berkat, jadilah terang, biarlah hidup kita jadi garam, dan pasti, amin, Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Shalom semuanya, dadah.